Pemirsa, salah satu bunker era penjajahan Belanda di Jalan Raja Wali Surabaya, Jawa Timur kini masih menjadi tempat tinggal seorang wanita lansia selama puluhan tahun bernama Endang Supatmiati. Ironisnya, Endang merupakan anak dari seorang veteran perang asal Surabaya yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Wanita lansia Endang 68 tahun ini adalah anak seorang pejuang kemerdekaan 45 bernama Kapten Mustamin. Dirinya hidup dengan kondisi memprihatinkan dan tinggal di bunker peninggalan Belanda yang berada di Jalan Raja Wali, Surabaya. Ia lahir dan besar di bunker peninggalan zaman Belanda ini sejak tahun 1951. Gedung yang sangat kokoh dan temboknya setebal 80 cm serta pintu terbuat dari besi baja ini dulunya digunakan sebagai gudang senjata dan tempat persembunyian tentara Belanda. Namun gedung bunker ini dirubah menyerupai rumah jika dilihat dari atapnya. Karena bagian atapnya ada genteng seperti layaknya rumah pada umumnya. Bu, gimana Bu tinggal di dalam bunker Bu? Rasanya gimana Bu? Rasanya biasa aja kayak rumah-rumah biasa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Ini genteng ini cuma pura-pura Bu ya? Iya, kamulasi. Bu, aslinya bunker cuman Iya, di model kayak rumah iya, gitu ya? Jadi kalau dari jauh kayak rumah Bu ya? Iya, kayak rumah biasa. Sebenarnya keluarga pejuang 45 ini sudah mendapat rumah dari Pemkot Surabaya. Namun rumah yang diberikan Pemkot statusnya tidak jelas karena tidak ada surat-suratnya. Mereka hanya mendapat hak untuk menempati. Hal tersebut yang membuat Ibu Endang tidak bersedia pindah dari bunker. Dari Surabaya, Nur Syafei melaporkan. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengklaim tengah menyiapkan kebijakan yang dapat menurunkan harga rumah rakyat. Usulan ini juga dibarengi dengan skema cicilan rumah yang semula 15 tahun kini menjadi 30 tahun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengklaim tengah menyiapkan kebijakan yang dapat menurunkan harga rumah. Strategi ini akan dilakukan dengan bekerja sama dengan salah satu bank milik pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan, strategi ini utamanya yang dapat mengurangi dalam hal pembiayaan rumah, sehingga dalam waktu dekat akan ada beberapa variabel yang terdapat dalam pembangunan rumah yang akan dihilangkan, baik itu variabel pajak, bahan bangunan, perizinan hingga pertanahan. Salah satu bentuk apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan dikurangi. Artinya apa? Biaya itu kan pada akhirnya diberikan kepada konsumen. Tapi besok saya kasih tahu deh, ya. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir turut membahas permasalahan dan solusi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat yang lebih terjangkau. Salah satunya yakni perpanjangan skema cicilan rumah yang semulanya 15 tahun diusulkan menjadi 30 tahun. Mortgage ini yang hanya tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih rumah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya. Selain melakukan kerjasama dengan Bank BUMN, pihaknya pun akan melakukan kerjasama dengan PT KAI dalam pemanfaatan aset lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan rumah agar target 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dapat realisasi. Dari Jakarta, Riki Anwardi melaporkan.